Apa yang Tuhan perlihatkan ini seperti orang yang baru nanam pohon. Artinya kita semua berusaha untuk menanam, menabur. Nah, tetapi Tuhan yang punya kuasa untuk memberi pertumbuhan, terlebih lagi nanti untuk memberi buah. Ya, memberi buah kita harus berusaha, ya. Jadi kita percaya ada kalanya, ya, seperti di Yohanes 15. Nah, setiap tanaman yang mau berbuah banyak itu mesti ada namanya pruning atau pemotongan, pemangkasan. Dipangkas segala sesuatu yang tidak berkenan, ini dipotong, dibersihkan. Karena dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong, tetapi untuk dibakar. Tetapi ranting yang berbuah ini sama, tetap dibersihkan, dipotong, supaya lebih banyak berbuah. Amin, ya. Nah, ini jadi kita semua akan mengalami hal-hal yang namanya pemangkasan ini. Nah, ini yang disebut salib. Nah, jadi gini, ada pelajaran tentang salib ini, ada karya salib. Karya salib itu apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, apa sih yang sudah kita terima? Ketika kita percaya bahwa Yesus disalib, coba kita baca di Roma 10. Roma 10 ayat 8 sampai yang ke-10. Nah, ini, ya, begini firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Nah, ini jadi untuk iman ini kan timbulnya di dalam hati. Nah, timbul di dalam hati, ternyata kan nggak cukup kalau cuma yang dirasakan di dalam hati. Jadi seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, ketika menyentuh Yesus, menyentuh Tuhan Yesus, karena dalam hatinya ada iman, kalau saja aku menjamah jumbai jubahnya atau ujung jubahnya, aku pasti sembuh, katanya. Nah, tetapi ternyata nggak cukup dengan yang di batin saja, gitu, yang di batin saja, tetapi harus ada pengakuan. Itu kenapa Tuhan Yesus bertanya ke semua orang. Dia bertanya gini, siapa yang menyentuh aku? Nah, ini padahal ada ribuan orang di situ. Makanya murid-murid sampai agak heran juga, guru, di sini ada ribuan orang, gitu. Tetapi engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Nah, artinya ini dia menyentuh tetapi dengan imannya, dengan percayanya. Nah, karena waktu menyentuh biasa, kesenggol, sama menyentuh dengan iman, yang terjadi ketika sentuhan itu dengan iman, ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus. Nah, sama seperti ini, kita berdoa saat kita menyentuh surga. Doa kita menyentuh surga ini, ada kuasa surga yang akan turun ke kita, gitu ya. Akan ada kuasa yang turun. Nah, jadi nggak cukup dengan yang percaya di hati, pokoknya Tuhan saja yang tahu, gitu kan. Tetapi di sini dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi ternyata firman pun harus sering diucapkan,
supaya terjadi sesuatu. Jadi selain doa meminta, tetapi ada firman yang diucapkan, gitu ya. Jadi kita percaya firman itu punya kuasa untuk memulihkan. Ada daya cipta di situ, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya. Ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya mulut kita memang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Diselamatkan artinya dibebaskan gitu. Nah, terus karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gitu ya. Terus karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, gitu ya. Nah ini jadi ternyata nggak cukup pokoknya percayalah. Nah ini, tetapi harus diungkapkan juga, ada pengakuan iman, gitu ya. Nah ini jadi kalau ini Mas Wahyu mungkin tahu ilmu Jawa ya kan, ilmu Jawa yang golek ono galie kangkung tapake kuntul melayang susuwe ngangin. Pernah dengar ya? Pernah dengar kan? Pernah. Mas Sigit tahu, ngerti enggak? Artinya enggak begitu. Kalau mengartikan itu susah Pak, juga. Nah, gini. Kalau menurut mereka ya pusing, karena kalau tanya ke orang tua, saya pernah tanya ke orang mbah-mbah gitu. Nah ini ketua adatnya, saya tanya, apa artinya Mbah? Wah itu pokoknya nyarinya harus di dalam hatimu katanya. Nah ini, nah terus bagaimana caranya mencari dalam hatinya sendiri? Kalau kita orang muda ini butuhnya harus jelas, tegas gitu kan. Nah terus akhirnya malah orangnya balik tanya ke saya. Nah terus apa artinya ini Mas? Golek ono galie kangkung tapake kuntul melayang susuwe ngangin. Ini sebenarnya ketemunya di sini nih, ya kan? Golek ono galie kangkung. Kangkung itu kan bolong, nggak ada galie ya kan? Nah, artinya galih itu apa sih? Galih itu hati. Seperti kayu kan ada hatinya itu. Galihnya. Galih itu yang tengah. Kayunya hitam gitu kan, kalau jati paling tengah kan paling hitam sendiri. Nah galihnya, nah kalau Jawa galih itu kan hati atau pikiran, jiwa, ya kan. Nah kangkung itu artinya bukan sayur kangkung, tapi dari perkataan gini, kangkung, kang linangkung itu linue sing sempurna gitu. Linangkung atau sempurna. Jadi banyak orang di dunia ini kan nawari gini, ini lah yang terbaik, ya cari yang paling baik lagi, ya kan? Ini yang benar gitu, cari yang paling benar, ya kan? Terus ini loh yang suci gitu. Tawarannya tuh banyak sekali, tapi cari yang lebih lagi gitu. Nah terus mencarinya kemana, ya kan? Nah yang penting tahu artinya ini dulu. Galih kangkung artinya sesuatu jiwa yang sudah disempurnakan atau hati yang kalau ilmu Jawa ini tingkatnya ilmu kasampurnaning urip. Nah, itu sampai mencapai itu sampurnaning urip. Nah, terus mencarinya di mana? Nah, ini di perkataan yang kedua. Ono tapake kuntul melayang. Tapake kuntul melayang. Jadi nek Mas Wahyu nanti ditanya orang-orang pinter ya kan bisa jawab ini. Ono tapake kuntul melayang. Artinya apa? Itu dari kata gini. Tapak kuntul melayang itu artinya kang tumapak lanti nutul ono ing layang. Tumapak lanti nutul. Nah, zaman dulu kalau nulis itu kan belum pakai
bolpen seperti sekarang, tapi pakai tinta. Nah, ini dicelup tul, tulis tul. Jadi taltul ini kang tumapak lantinutul. Tumapak itu kan maksudnya tempatnya di satu tempat, napak bekas. Nah, bekasnya dari sesuatu yang tinutul itu tadi. Layang itu kan surat. Nah, zaman dulu kitab suci ini belum dinamakan kitab, tapi surat. Banyak orang-orang tua gini ngomongnya, kalau pengen ketemu kepribadian Tuhan, pengen tahu kepribadian Tuhan, kenal secara pribadi, asalkan bisa menemukan ini, gitu kan, menemukan ini. Nah, cara menemukannya di kitab suci. Kalau pengen tahu pribadinya, terus firmannya, ini kan di kitab suci. Nah, kalau sudah baca Alkitab, kita akan kenal. Kalau sudah kenal, nah ini baru ono susue ngangin. Susue ngangin. Susuh angin itu apa? Bukan angin ada sanangnya, itu kan enggak. Tetapi susuh itu artinya sesuatu yang di dalam, Nah, kalau orang Jawa penerjemahannya di antara hidung sama mulut. Nah, tapi kalau di sini jelas ini. Susuh angin ini artinya barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, maksudnya dari dalam hatinya, mengaku dan percaya dalam hati. Nah, ini susuh angin di sini artinya bisa ketemu, ya kan? Bicara tentang iman, tentang kepercayaan ini. Nah, jadi ada iman kepada Yesus, ya kan? Iman kepada. Nah, ini semua orang percaya. Tetapi yang lebih tinggi itu ada iman yang dari Yesus, atau namanya karunia iman. Karunia iman ini iman yang memang diberikan oleh Tuhan sendiri. Tiba-tiba ini hati kita yakin itu yang membuat ada kuasa yang besar di situ, ya kan? Ada kuasa yang besar ini. Jadi tadinya kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak percaya. Tetapi ketika mendapat jamahan Tuhan, tiba-tiba hati kita yakin itu pasti bisa, gitu. Pasti bisa. Nah, timbul di dalam hati ini, ya. Makanya firman Tuhan juga menjelaskan, ya, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang Tuhan sediakan. Nah, itu yang luar biasa, ya. Nah, ini. Nah, jadi efeknya ketika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, ya, karena gini, karena dengan hati orang percaya, kalau percaya dibenarkan. Karena ada doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, di sini karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika kita percaya dalam hati, kita punya iman, kita dibenarkan. Terus ketika dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Amin. Jadi Fania sekarang sudah percaya, ya. Kalau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sekarang ini kamu sudah diselamatkan. Jiwamu, rohmu sudah diselamatkan, ya kan? Sudah menjadi orang percaya, gitu ya. Nah, nih. Oke, sampai di sini aja dulu. Mungkin ini sesuai yang kita bahas karena ini tema-tema